Ini yang biasanya ini kemana nih? Yang biasanya saut-sautan di WA si siapa? Iya, Edi. Edi kok nggak ada. Benny. Nggak semua orang Terus biasa pakai Zoom meeting. Tapi Edi bisa kok, waktu si Dwi nikahin dulu dia nongol. Habas juga nongol. Iya, ini barangkali liburan Natal stafnya lagi nggak ada. Tapi kan sekarang hari Sabtu lah libur. Masnya tahu beres soalnya. Oh, nggak ada yang operating kok ininya ya, laptopnya. Benny, Martin, mana tuh semua tuh? Iya, yang sering aktif Joko. itu pada kemana? Bahrul mana? Bahrul juga. Udah dipancing tuh, udah di print screen ke grup. Dekan mana Pak Dekan? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Hei, si Lisman gimana? Sehat. Tambah gemuk semua ya. Kapan nih mudik awang-awang? Tambah. Enggak lah. COVID. Ayo Jali. Mungkin pembukaan Jali. Mungkin nanti kegiatan Zoom ini kalau emang bermanfaat, Jali bisa sebagai ketua bisa menugaskan untuk bikin jadwal atau bagaimana gitu. Dia pergi. Habis ngomong dia pergi. Oke. Dah nih. Kita mulai aja. Ya. Oke. Suara lumayan lah ya. Ya, insyaallah. Lumayan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, alumni SMA 11 tahun 73, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita semua bisa berkumpul. Mudah-mudahan jumlahnya nanti akan bertambah untuk bersilaturahmi dan sebagaimana dikatakan oleh teman kita Irwan tadi, mudah-mudahan ini merupakan Zoom meeting yang pertama dan di dalam Zoom meeting pertama ini enggak ditambah seorang pakar kesehatan level nasional dan bahkan internasional yang baru saja menyelesaikan tugas di CRO WHO New Delhi. Dan tentunya topik yang akan dibicarakan sangat mengena pada kehidupan kita sehari-hari karena menyangkut pandemi yang selama ini menjadi momok dan masih dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah dan juga masyarakat. Sebagai seorang ahli tentunya Prof. Chandra Itu suaranya. Keputus-putus. Putus-putus. Pak Rijali keputus-putus. Ya, hilang. Tadinya hilang. Lainnya ininya connectingnya nggak ini terganggu mungkin. Apa yang sampai? Ini Rijali menghilang suaranya.
Apa kabar? Baik, Riz. Alhamdulillah. Saya mau ke semua. Yosi, apa kabar Yos? Ada Yosi, nggak Yosi nampak. suaranya belum ada tuh Yosi. Sama Prio juga nggak ada suara. Yosi suaranya nah udah. Oh, Prio lagi di luar deh. Oh, Rambutannya mana ya? Ada. Yosi. ya. Aku bulat sekarang, Dam. Sama gue. Iyalah. Ya, Di rumah apa terus. kabar? Di rumah terus. Jali suara belum keluar. Jali suara belum keluar. Dilanjut Iya, lagi coba. Jali. Dilanjut. Anda masih di Bandung ya? Masih lah. Oh, Dekat kemarin banjir itu yang banyak dimuat tuh. Oh iya tuh Bandung. Sebelah rumah gue tuh pas seberang. Jadi udah Bandung nggak apa-apa lautan sekarang. Bandung lautan air ya, bukan lautan api. Adam kelas 2-nya kelas 2 PP3 ya? Ya, 2 PP3. Sekelas dong sama saya ya. Iya, sekelas sama aku juga. Iya. Enggak ada headsetnya, Bu, betul. Emang harus Saya ingat saat Adam pergi ke Amerika soalnya. Oh iya. Jadi orang Bandung lukanya sudah banget. Oh, Om Jali, silakan Om Jali. Udah kok. Nah, dari mana, Nom? Putus kayaknya nih Rizali. Sehat, Nom. Loh, Alhamdulillah. kok Rizali live malahan. Kali di itu Kayaknya connectingnya dia Iya. bermasalah. rekoneksi lagi mungkin deh. Oh, join tuh. lagi udah. Dia coba lagi. Lagi. Gak ada sinyal kali. Mungkin internetnya nggak bagus nih Jali. Ini berapa orang kita? Padahal kalau semuanya masuk 15. Ya, cuma 15. Ya, 15. Belum, Yang mudah-mudahan lain mana, nambah. Yos? Ya, sedikit-sedikit nambah. Mudah-mudahan nambah. Yang Iya. lain ini dia. Iya. Nunggu-nunggu deh. Padahal Iwan udah awe-awe dari tadi pagi ya. Tadi pagi udah ready. Jali lanjut. Irwan, jamurnya masih jalan. Masih siap Rebu. Siap Rabu ke sana. Tiap Rabu. Jadi kapan-kapan bisa wisata jamur nih, Wan. Bisa. Tinggal datang aja ntar disanguin jamu. Jamu. Panennya berapa minggu sekali? Panen jamur itu tiap hari. Masuk ini nggak bisa nih. Jamur apa, Wan? Jamur tiram. Oh, jamur tiram. Yang putih itu. Oh iya. Gambar ada. Suara nggak ada? Suara nggak ada. Sama sekali nggak ada suara? Suaranya nggak kedengeran Rizali. Hah? Nggak kedengeran. Cuma mendem aja. Suara kedengeran tapi nggak Udah, jelas. sekarang udah. Suara udah keluar. Nggak keluar ya? Ya Udah, udah. udah. Ayo lanjut. Lanjut. Bentar. Oke. Jadi mudah-mudahan apa yang akan dipaparkan oleh Prof. Chandra pada hari ini akan Salah juga Iman, terima kasih. Gimana jarak hampir setengah meter? Rio lagi di basement ya? Iya, di Ini tempat parkir. Keluar dari parkir kali dia. lagi nyetir di basement. Kok ada sinyal? Bagus dong. Rio lagi di hari-hari nih kayaknya nih. Sabar. Gak usah wewen. Males ya. Ini kerumul.
Ayo, Jali lanjut. Di dalam mall berisik gitu. Jadi tanpa banyak ini lagi, without further ado, kami tampilkan Profesor Chandra Ditama. Sebagian besar dari kalian mungkin manggilnya Chandra. Aku dari dulu biasa Tidak manggilnya lurus. Prof. Pakai sen, goblok. Rio, Iya, jangan iya, pakai marah-marah. sen. Rio jangan marah-marah. Irwan. Oi. Goblok nih. Lo kan yang ini bisa dimatiin dulu yang lainnya, mic-nya. Kan lagi ada satu orang ngomong. Nanti pas Prof. Chandra ngomong, yang lainnya Nih, ngomong, matiin Mas. ada gangguan lagi. Di mute Suara. semua. Ya, ntar di mute Sekarang. mute semua. Di mute aja semua hostnya. Siapa? Wan. Oi. Itu di mute semua tuh sama Oke. hostnya. Kalau Chandra yang ngomong nanti udah mulai Jali gimana? Oke, silakan Prof. Chandra untuk membawakan paparannya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Admin kan bisa nge-mute semua. Bisa. Salam. Mau mute diri sendiri deh. Udah mulai ngobrol kita? Ya. Ya. Oke. Silakan. Jadi kan saya lihat nih orangnya 16, jadi kalau paparan kayaknya terlalu serem gitu ya. Karena duta besar nyuruhnya paparan, jadi kita ngobrol-ngobrol aja gitu kali. Jadi kalau mau potong aja silakan. Itu ngobrol juga paparan juga bisa di ngobrol. Iya loh, 2 orang dah. Jadi yang pertama kita jawab dulu sama-sama. Ini vaksin ini beneran ada apa enggak begitu kan? Itu kan yang sebenarnya pertanyaan pertama orang ini kan kalau kita lihat pengalaman yang lain-lain, maksudnya untuk penyakit lain, itu jarak antara virusnya ditemukan dan vaksinnya ditemukan itu puluhan tahun. Nggak ada virusnya ketemu tahun ini, setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi vaksinnya ketemu, nggak ada. Dia puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun, bahkan ada yang sampai sekarang belum ketemu vaksinnya. Karena itu kan orang jadi bilang, ini benar nggak sih ini vaksin ini? Jangan-jangan ini yang enggak aja nih, jangan-jangan balik lagi cerita konspirasi segala macam gitu kan. Nah, tetapi memang benar bahwa vaksin-vaksin yang lain itu butuh waktu puluhan tahun untuk mendapatkannya, atau paling nggak lebih dari 10 tahun. Tetapi memang benar juga bahwa vaksin ini sekarang sudah ada. Kenapa dia bisa ada? Saya pikir ada, paling nggak ada 2 alasannya. Nomor 1 kan sekarang kita tahu pandemi yang ada ini, walaupun kita semua umurnya kan sama ya, sekitar 65 tahun dan semua ini kan. Nah ini kan pandemi yang paling besar yang ada selama kita hidup. Belum pernah kita mengalami situasi kesehatan yang begini hebatnya sampai semua berhenti, pesawat berhenti. Saya aja hampir nggak bisa balik dari New Delhi waktu itu karena pesawatnya nggak bandaranya masih tutup dari bulan Maret sampai sekarang tuh Pak Dubes, gitu ya. Jadi situasinya memang benar-benar sulit. Haji cuma berapa orang, Olimpiade berhenti, Wimbledon berhenti, segala macam berhenti. Jadi karena semuanya berhenti, makanya semua berupaya maksimal untuk mendapatkan vaksin. Itu satu. Dan yang kedua tentu teknologi yang dulu ada dengan teknologi yang sekarang ada kan berbeda. Sekarang tentu saja lebih maju. Karena itu harus diakui memang dalam waktu 1 tahun, tidak sampai 1 tahun, karena ini kan virusnya itu mulai, walaupun penyakitnya dilaporkan 31 Desember, virusnya itu kan baru mulai di-share bulan Januari. Nah, jadi tidak sampai setahun vaksinnya memang sudah ketemu beberapa. Nah, itu 1A. 1B, sebelum saya lupa, virus ini kan pertama dilaporkan 31 Desember 2019. Sekarang tanggal 26 Desember 2020, jadi umurnya setahun kurang 3 hari. Nah, ini teman-teman semua kayaknya nggak ada yang kesehatan ya? Atau ada? Walaupun bukan orang kesehatan kan tahu berbagai penyakit demam berdarah, kayak HIV, kayak penyakit apalah yang kita tahu, malaria, segala macam, flu. Nah, tidak ada satupun penyakit itu yang umurnya baru setahun, nggak ada. Semua penyakit itu umurnya sudah, yang 5 tahun juga nggak ada.
semua penyakit itu umurnya sudah lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun, sehingga pengetahuan petugas kesehatan begitu, pengetahuan dunia tentang penyakit itu sudah jelas gitu. Sementara untuk si COVID-19 ini karena umurnya baru setahun kurang 3 hari, maka masih banyak yang belum kita tahu. Jadi kalau ada statement hari ini bilang A, ntar sebulan lagi atau 2 bulan lagi berubah jadi B, jangan buru-buru disalahin. Itu memang karena ilmunya sedang dicari. Jadi ada temuan baru yang mengubah lagi pendapat, temuan baru yang mengubah lagi pendapat begitu. Jadi itulah yang terjadi, perkembangan penyakit ini memang penyakit yang baru dan kita semua masih belajar. Nah, balik lagi ke vaksin, pada kenyataannya vaksinnya memang sudah ada. Dan untuk mengetahui vaksin itu ada apa nggak ada, semua sudah pernah dengar, saya kira kan sudah banyak dibicarakan di media, tentu ada ujinya dulu. Ujinya itu dibagi 2 kalau mau gampang. Satu uji pada binatang yang namanya preklinik. Sekarang ini ada sekitar lebih dari 150 kandidat calon vaksin yang dalam status diuji di binatang itu. Dan ada lebih dari 50-an calon vaksin yang sudah diuji pada manusia. Itu yang namanya uji klinik. Dan uji klinik itu semua juga dengar, sudah tahu dibagi 3, ini gimana 3. Fase 1, fase 2, fase 3. Yang fase 1 itu jumlah biasanya dicoba pada beberapa orang saja, mau tahu aman apa nggak aman. Fase 2 dicoba pada sekian puluh orang, dan fase 3 dicoba pada ribuan orang atau puluhan ribu orang. Nah, yang sudah sampai fase 3 sudah ada sekitar 13 vaksin saat ini. 13 vaksin yang sudah berjalan fase 3-nya. Belum selesai fase 3-nya memang. Sudah berjalan fase 3-nya. Jadi memang sudah benar ada vaksin yang sudah berjalan fase 3, ada sekitar sekian belas, dan ada beberapa negara yang sudah memulai fase 3 itu, sudah mulai menyuntikkan vaksin pada warganya. Kenapa fase 3-nya udah jalan, belum selesai kok berani disuntikin? Nah, karena ini situasi pandemi, maka ada namanya interim result. Kita tidak perlu tunggu sampai selesai banget begitu. Kalau 50%, misalnya penelitiannya melibatkan 20.000 orang, 10.000 sudah selesai disuntik. Suntikannya kan sebagian besar 2 kali. 10.000 sudah selesai disuntik dan ditunggu sampai 2 bulan. Maka 2 bulan aman-aman aja, efektivitasnya bagus, maka vaksin itu bisa dipakai. Dan itulah yang dipakai dasar oleh Amerika, oleh Inggris, oleh Swiss saat ini, atau banyak negara lain untuk memulai vaksinasi dengan dasar interim itu. Sambil berjalan. Kenapa namanya interim? Karena kalau vaksin beneran, maksud saya, ini juga vaksin beneran sih. Maksudnya di masa bukan pandemi, orang nunggunya nggak 2 bulan. Jadi sudah dicoba, ditunggu dulu 6 bulan atau setahun, benar-benar ada hasil yang konkret, baru kemudian vaksin itu disuntikan kepada masyarakat. Tapi karena sekarang kita berhadapan dengan situasi seperti ini, maka akhirnya walaupun baru 2 bulan, sudah disuntikan asal ada batas efektivitas tertentu ya. Sebenarnya bukan efektivitas, dia maunya efikasi tertentu. Nah, jadi tadi kan saya bilang ada 13-an vaksin, mungkin hari ini saya belum buka lagi di website, mungkin sudah nambah. Nah, kalau balik ke Indonesia, dari sekian belas itu, Menteri Kesehatan yang lama, itu sudah mengeluarkan SK. Jadi ada 6 vaksin dari 13 itu. Bukan dari 13, ada 6 vaksin yang ada dalam SK Menkes, 5 diantara dari 13 itu yang akan digunakan di Indonesia. Yang mana yang mau mereka pilih, saya belum tahu, itu kita tunggu aja ceritanya. Tapi itu kira-kira ceritanya. Jadi kesimpulannya ada 3. Nomor 1, vaksin itu memang ada. Benar ada, walaupun belum setahun. Nomor 2, vaksin yang sudah ada dan sudah disuntikan ke orang di beberapa negara itu memang sudah aman dan sudah efektif. Nomor 3, walaupun sudah aman, sudah efektif, sudah disuntikin, tapi tentu masih akan ada evaluasi untuk menilai selanjutnya gimana. Nah, itu kira-kira tahapan pertama sebelum pindah ke hal berikutnya, tentang bagaimana kita menimbangnya, mau memilih vaksin yang mana dari berbagai vaksin yang ada. Barangkali teman-teman ada yang mau kasih komentar dulu, silakan. Prof. Halo. Silakan Pak, silakan. Sedikit aja, tadi dibilang apakah hasil penelitian fase 3 dan bahkan yang sudah disuntikan nyatanya aman-aman dan efektif, ya kan? Pertanyaan saya satu,
efekasinya atau kemujarabannya belum bisa ya kalau sekarang Prof. Oke. Diketahui sekarang. Ya. Oke, jadi gini, saya kebetulan baru kelar nulis nih, saya masukin ke orang. Jadi cara menghitung efikasinya, jadi ada dua istilah. Satu namanya efikasi, ini agak terlalu teknis, tapi oke lah, Bapak udah kadung ditanya, karena yang nanya bos besar, kita mesti jawab secara besar juga kan begitu kan. Jadi ada dua istilah nih. Satu istilah efikasi, satu istilah efektivitas. Efikasi itu adalah hasil dari uji klinik. Jadi kalau efikasinya 90%, itu artinya uji klinik memberikan hasil keampuhan 90%. Effectiveness adalah kalau vaksin itu dimasukkan ke masyarakat. Karena belum itu kan uji klinik kan hanya sekian puluh ribu orang. Begitu dimasukin ke jutaan orang atau ke miliar orang, maka hasilnya bisa berubah. Jadi effectiveness akan turun. Itu pengertian efikasi sama effectiveness. Saya pertanyaannya kan udah disuntikin, udah tahu tuh keamanan sama efikasinya kan gitu. Udah Pak, udah tapi udahnya makanya itu yang namanya interim result. Sekarang kita bicara keamanan dulu deh yang gampang, yang lebih kan begini, mau efikasi nggak efikasi, yang jelas harus aman karena kalau nggak aman nggak mungkin disuntikin. Ini yang disuntikan kan orang sehat bukan orang sakit, jadi harus ada jaminan bahwa ini aman. Kalau nggak aman tidak boleh disuntikin. Dan aman itu bukan dari fase 3 saja, aman itu dari fase 1. Fase 1 kan fase 1 kan disuntikan hanya beberapa orang aja. Kalau udah kenapa orang yang pertama itu udah kena duluan begitu ya. Fase 2 ada sekian puluh orang itu yang kena duluan gitu. Jadi kalau udah lewat fase 1, fase 2, fase 3 ya katakanlah insya Allah sih aman. Tentu saja ini tidak, nanti saya ceritakan satu yang ekstrim yang terjadi, tapi harusnya secara ilmiah aman. Sekarang pertanyaannya efikasinya, walaupun aman, bagaimana sih keampuhannya, efikasinya? Caranya adalah, jadi kalau ada 10 penelitian itu melibatkan 40.000 misalnya, Pfizer itu melibatkan 40.000 orang. 20.000 dia kasih vaksin, 20.000 lagi dia nggak kasih vaksin. Gimana tangan saya nggak kelihatan? 20.000 lagi dikasih vaksin, 20.000 dia nggak kasih vaksin. Pada kenyataannya, dari yang tidak dapat vaksin, itu 62 orang sakit COVID-19. Yang dapat vaksin, 8 orang hanya yang sakit COVID-19. Gitu. Nah, terus dibagilah 8 dibagi 2.000 bagi 62, keluarlah angka contohnya Pfizer 95%. Nah, jadi kalau mau ditanya efikasi ada memang. Karena ada 80 orang yang ternyata sakit dan itu terbagi jelas beda gitu antara yang dapat vaksin dan nggak dapat vaksin. Tapi kalau mau dikejar 80 mungkin terlalu sedikit. Kalau kita bisa dapat angka yang lebih banyak begitu, lebih bagus lagi begitu. Tapi oke lah, 80 is lumayan daripada enggak kan begitu. Nah, 80 itu. Nah, tetapi di sisi lain saya ambil yang ekstrim lah ya. Vaksinnya si Sputnik yang dari Rusia itu. Waktu pertama mereka menyebut efikasinya 90%. Tapi jumlah yang sakit COVID cuma 20 orang. Jadi dari 20 dia mengadu kesimpulan 80% orang, wah ini nggak benar lah. Gitu ya gitu. Walaupun sekarang saya baru baca beberapa yang lalu mereka keluarkan angka yang baru lebih tinggi lagi. Nah, jadi jawabannya efikasinya sudah ada yang 90%, 95, 94 dan lain-lain itu berdasarkan dibandingin berapa orang yang sakit dapat placebo plus berapa orang yang sakit dapat vaksin. Sekali lagi kalau jumlahnya lebih banyak tentu lebih bagus lagi. Dan masa pengamatannya juga cuma 2 bulan kan. Kalau masa pengamatannya lebih lama akan lebih bagus lagi angkanya. Sekalian aja ya karena udah nanya begitu. Nah, sekarang balik ke ntar pasti ada yang nanya, nih Sinovac yang mau dipakai Indonesia bagaimana kan gitu. Nah, artinya bukan saya lah ya. Ya kita yang kerja di kesehatan ini pakai jurnal ilmiah, publish peer review journal. Yang ada di publish peer review journal memang belum ada sih Sinovac. Adanya yang Pfizer, Astra, sama Moderna. Tetapi Brasil sudah bilang kan, yang lain juga mungkin dengar Brasil beberapa waktu lalu yang bilang, oh kita punya Sinovac efikasi 51%. Sementara kemarin dulu, Kementerian Kesehatan Turki bilang, oh kita punya efikasi 91% Sinovac. Tapi Sinovac sendiri belum berani ngumumin. Kenapa? Karena jumlahnya si Turki, jumlahnya Brasil mungkin masih kecil. Sehingga belum cukup besar untuk mengambil satu kesimpulan gitu. Jadi
Disitulah masalahnya. Tapi orang boleh aja mengklaim angka-angka itu, cuma kita mesti nilai, ya saya nggak tahu ada jago statistik apakah di sini secara statistik itu memadai apa nggak sampelnya. Kira-kira begitu, Bos. Ada yang lain barangkali? Ayo teman-teman, mungkin ada yang belum begitu jelas. Boleh saya nanya ya, Prof. Kemungkinan alergi karena vaksinasi itu bisa terjadi apa enggak? Soalnya pernah baca bahwa ada orang yang sudah divaksinasi ternyata dia mengalami alergi katanya. Kemungkinan alergi gara-gara vitamin C juga ada, gitu ya, tentu saja. Jadi apalagi Ya, gara-gara itu sih vaksin. pasti obat. Ya, jadi semua obat dan vaksin mungkin saja akan ada alergi. Nah, makanya dibuat penelitian double blind, artinya sekian ribu orang dapat vaksin, sekian ribu orang dapat placebo, untuk membandingkan berapa banyak yang alergi pada yang sini dibandingkan alergi sini. Kalau jumlahnya kurang lebih sama, nggak apa-apa. Sebenarnya bukan hanya alergi, hampir semua vaksin kalau disuntik pasti ada nyeri di tempat suntikan, itu pasti. Jadi dibandingin berapa banyak yang nyeri di tempat suntikan yang dapat placebo, berapa banyak yang nyeri di tempat suntikan pada yang dapat vaksin. Kalau jumlahnya kurang lebih sama, it's okay. Gitu. Kalau mau balik ke nanti daripada ntar ditanya yang lain, saya kira beberapa hari lalu kan beredar di WhatsApp grup teman-teman juga ada yang orang disuntik vaksin Pfizer, suster terus jatuh. Saya nggak tahu sempat lihat apa itu. Iya. Terus dia pingsan gitu ya. Nah, yang kemudian bel palsi katanya. Bel palsi lain lagi. Bel palsi kan yang kelumpuhan itu ya. Ini yang disuntik terus jatuh. Jadi itu anaphylactic shock. Tapi kan sekali lagi itu terjadi pada satu orang. Kebetulan sih memang perawat dan kebetulan di depan monitor sehingga jadi heboh. Dan kemudian dia balik lagi, dia sembuh lagi. Jadi memang tidak bisa disebut itu salahnya si ya. Nah, karena udah ngomong Bell's palsy juga begitu. Jadi pada kelompok vaksin kalau nggak salah ada 4 orang yang terjadi Bell's palsy, pada kelompoknya placebo ada 1 orang yang terjadi Bell's palsy. Jadi sekarang belum ada keputusan tuh apakah Bell's palsy itu berhubungan dengan vaksinnya, apa nggak berhubungan dengan vaksinnya. Kondisi orangnya ya. Ya. Makasih. Oke. Boleh nanya enggak? Boleh. Silakan. Boleh. Ini Ibu Profesor nanya ke Bapak Profesor. Bukan. Ini orang awam nggak ngerti masalah vaksin. Ya, yang saya ingin tahu itu sebetulnya berapa banyak sih sampel yang bisa dikatakan itu memadai baru bisa kita percaya bahwa itu vaksinnya oke apa enggak. Karena ada yang mengatakan ya karena sampelnya terlalu sedikit atau sampelnya kurang. Nah, pertama sampelnya itu yang dianggap memadai itu berapa, lalu apakah seperti yang masih diperbincangkan itu ada masalah demografinya juga penting apa enggak gitu loh. Karena yang rame di grup saya itu kenapa sih di Indonesia itu yang tua-tua nggak boleh divaksin biar suruh mati aja ya katanya gitu, udah tua ini udah di atas 65 atau. Tetapi kalau di Inggris kenapa kok yang tua duluan gitu loh, atau di Inggris bilang biar aja kalau salah kan dia yang mati duluan gitu. Jadi ini masih ada semacam jokes juga, tetapi ada semacam ketidakpastian gitu. Kita tuh nggak tahu mesti tanya kemana gitu loh. Nah, jadi pertama masalah sampel dan kedua masalah usia nih. Apakah kita yang umurnya 65-an ini masih perlu divaksin atau enggak? Terima kasih. Oke, jadi ada 3 ya kalau boleh. 1 jumlah sampel, 2 demografi, dan 3 usia tua. Ya. Sekarang yang demografi dulu ya, yang relatif gampang. Kan penelitian mencari vaksin ini bukan baru sekali. Kan ada banyak penelitian mencari vaksin selama ini. Begitu juga penelitian mencari obat selama ini juga ada banyak. Dan memang tidak pernah ada obat yang diteliti hanya di satu negara, nggak pernah. Jadi kalau obat baru mau dibuat atau vaksin baru mau dibuat, pasti penelitiannya dilakukan di banyak negara. Kalau bisa ada berbagai ras, ethnicity, umur, segala macam gitu. Ya, kalau toh misalnya dikerjakan di Amerika saja, maka dia akan bagi ada yang Hispanik, ada yang segala macam gitu. Dan dan laporannya itu akan dibagi. Katakanlah efikasinya 94%, tapi pada subkelompok yang Hispanik sekian persen, pada subkelompok yang apalagi namanya subkelompok yang lain itu yang negro sekian persen, subkelompok yang
putih sekian persen, pada kelompok umur sekian efikasi sekian persen. Jadi pasti ada. Jadi demografi harus ada karena vaksin akan digunakan atau obat akan digunakan pada masyarakat luas. Itu soal demografi. Kemudian soal yang kedua tentang jumlah sampel. Kita tahu bahwa jumlah sampel ini dihitung berdasarkan ada rumusnya begitu. Rumus itu memasukkan kemungkinan jatuh sakit dan kemungkinan efektivitas. Ini yang sulit karena ini vaksin baru, kita belum tahu kemungkinan efektivitasnya, gitu ya. Sehingga kemudian saya kira mereka mencoba memasukkan beberapa asumsi dan keluarlah hasil sampel. Tapi kalau kita lihat semua penelitian fase 3 ini, semua puluhan ribu orang. Semua puluhan ribu orang. Jadi nggak ada yang 1000. Itu kan yang ribut jumlah sampel kekecilan kan. Ya ini kan kelompok terbatas ya. Antara lain kan ngeributin kejadian di Bandung. Bandung itu kan bukan single entity. Tidak bisa hasil Bandung dipakai menyatakan hasil penelitian karena si Sinovac-nya nggak akan ambil hasil Bandung aja. Dia akan ambil hasil semua kemudian dia akan keluarkan sebagai satu hasil. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga yang menyangkut harkat hidup kita semua yang umurnya sudah 65 gitu ya. Kenapa pemerintah bilang 1859? Karena pemerintah waktu itu mau menggunakan Sinovac. Dan Sinovac yang diteliti di Bandung itu sampelnya 18 sampai 59 tahun. Karena itu mereka nggak berani mengambil orang yang di atas 59 karena penelitiannya cuma 1859, jadi takut nanti disalahin dia loh. Kamu neliti sampai 59 kok berani-berani untuk pada orang di atas 59. Oke, nah sekarang ada dua pemecahannya sebenarnya. Pemecahan pertama, sesama Sinovac kita tunggu hasilnya. Saya terus terang tidak tahu apakah Brazil, Turki, dan negara lain itu mengikutkan lebih dari 59 nggak pada kelompok umur yang dia teliti. Kalau mereka mengikutkan dan ada hasilnya, kita bisa pakai sebenarnya hasilnya. Oh, by the way, kenapa sih uji klinik di Bandung memakai umur 1859 saja, gitu ya? Tentu saya nggak punya alasan dia resmi, tapi saya menduga karena uji klinik kan kita mau safe, kita mau orangnya sehat, kita mau orangnya bagus. Jadi semua yang 18-59 kan dianggap daya tahan tubuhnya masih bagus, orangnya sehat, nggak ada komorbid. Jadi hasilnya ya oke lah begitu. Jadi kita nggak berani take risk ngambil sesuatu yang ada kemungkinan buruk gitu. Oke, jadi pemecahan pertama kita lihat negara lain, maksud saya Sinovac di negara lain di Turki di segala macam itu. Jangan-jangan ada gitu. Karena saya pernah dengar ya oke lah. Itu satu. Kemungkinan kedua seperti tadi yang ditanyakan Bu Profesor ini kan jelas Inggris Swiss pakai 90 tahun. Kenapa? Karena penelitian dia memasukkan 90 tahun. Jadi vaksin Pfizer, vaksin Moderna memasukkan lebih dari 65 tahun pada kelompok yang dia teliti. Jadi dia firm, dia berani mengatakan kalau gitu aman, kita kasih aja begitu. Nah, jadi saya terus terang saja cukup senang melihat SK Menkes yang menyebutkan 6 jenis vaksin itu, karena itu jadi membuka peluang untuk kemungkinan vaksin yang lain masuk. Saya nggak tahu gimana aspek politisnya, mana yang baru masukin, aspek dagang, bukan urusan saya lah ya. Tapi kalau dibuka kemungkinan 6 vaksin itu masuk, maka paling tidak ada 3 sekarang vaksin yang sudah menyebutkan efektif pada usia di atas 65 tahun. Pfizer, AstraZeneca, sama Moderna. Jadi untuk kita bisa pilih itu. Kalau nanti sudah tidak ada hasil yang di atas 65 tahun. Mudah-mudahan mencerahkan sedikit. Terima kasih. Boleh dong ikutan. Saya juga mau ikutan. Silakan giliran. Saya tertarik nih. Kalau tadi dibilang ada pengaruhnya dengan daerah, ada tempat diberlakukannya vaksin. Apakah di Indonesia sudah dilakukan? Kan? Tentunya sebelum secara nasional, tentunya kan pemerintah sudah melakukan uji coba vaksin ini. Demikian, Prof. Terima kasih. Ya, jadi kan ini kan yang melakukan penelitian adalah yang punya vaksin, bukan pemerintah. Jadi ada orang memproduksi sesuatu, produsen itu yang melakukan penelitian. Nah, pada waktu dia melakukan penelitian supaya vaksinnya laku tuh ya baik laku dijual bisa dipakai, maka dia harus mengikutkan sebanyak mungkin sampel, tentu saja ada batasnya sebanyak mungkin ini,
tadi udah kita bahas, sebanyak mungkin variabilitas orang. Gitu. Nah, jadi untuk itulah makanya si Sinovac, kita ngomong Sinovac aja langsung ya, itu bikin penelitian di Indonesia, di Cina, di Turki, di Brazil. Saya nggak tahu ada tempat lain juga apa enggak. Produsen lain juga bikin penelitian di sana, di sini, di sini, di sini, di sini. Dia mencoba, memang pasti semua produsen akan mencoba mendapatkan variasi yang seluas-luasnya. Cuman kalau mau didebat lagi, ini kalau penelitian, kan akhirnya dipilih salah satu Indonesia, di Bandung. Cuman kalau dikejar lagi, itu kan orang Sunda. Orang Batak gimana, Manado gimana, kita nggak akan bisa kejar sampai sedetail itu saja ya. Karena kalau Batak tanya lagi, Siregar gimana, Siregar sama Utagalung beda, kan kacau lagi urusan ini. Jadi tetap harus ada batas, harus ada ya more or less generalisasi perlu didapatkan gitu ya. Jadi kurang lebih, makanya kalau mau pakai yang tadi istilah Hispanik, apa tadi Negro, itu aja paling nggak sudah bisa lah menggambarkan gitu. Nah, jadi sebenarnya cukup bagus itu ada usaha untuk melakukan Indonesia diikutkan, dan itu saya kira paling tidak bisa mewakili. Artinya paling nggak yang Indonesia, Malaysia, Brunei, sekitar sini, mungkin Thailand kurang lebih bisa terwakili kalau di Indonesia hasilnya. Oke. Terima kasih. Ayo tadi Adam. Ya, Prof. Selamat sore, Prof. Udah lama nggak ketemu. Ya, terakhir ketemu SMP kok masalahnya. Iya, terakhir ketemu SMP. Iya, ini saya dengar atau baca-baca lah. Saya awam sekali nih sama virus nih. Saya baca-baca tuh ada beberapa yang katakanlah tadi juga Prof bilang dari placebo lah atau dari virus. Nah, barangkali Prof tahu yang kita sekarang ini yang di Sinovac ataupun yang nanti masuk ke Indonesia itu bahannya dari mana, Prof ya? Apakah itu virus yang dilemahkan atau dari DNA atau dari apapun itu? Barangkali Prof bisa punya keterangan gitu, Prof. Oke. Jadi paling tidak ada 8 cara orang membuat vaksin. Dan orang boleh pakai salah satu di antara 8, oke-oke aja. Nah, misalnya saja virus dimatikan, virus dilemahkan, ada DNA, ada RNA, ada yang namanya viral vector, ada yang namanya non-viral vector, ada yang namanya, saya lupa lagi namanya, ada 2 lagi. Jadi ada 8, minimal ada 8 cara. Gitu. Dan sekali lagi 8-8-nya sah aja dilakukan. Hanya memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gitu. Ambil contoh yang ekstrim saja. Yang inactivated, yang dipakai untuk Sinovac itu adalah virus, bukan. Itu adalah metode yang sudah lama. Kalau sudah lama, belum tentu jelek kan gitu ya. Bahkan bagus karena artinya kita sudah tahu persis metode itu hasilnya seperti apa, pemakaiannya seperti apa, cara nyimpennya seperti apa begitu. Jadi kita sudah kenal. Jadi karena itu mungkin lebih aman gitu ya. Dan efikasinya kurang lebih so-so lah begitu. Nah, di sisi lain, sisi yang ekstrem itu yang Pfizer sama Moderna. Dia pakai teknologi yang namanya pakai RNA. Dan itu makanya keluar jeger dengan cerita 95% walaupun harus disimpan dalam sekian puluh derajat dan tanpa bermaksud nakut-nakutin begitu. Belum pernah ada vaksin RNA yang ada seumur artinya di dunia ini belum pernah ada. Jadi kalau ini ada dan ini sudah ada, bukan ini kalau ini ada cuman kan ini baru gitu. Nah, kalau mobil kan ini apa ya? Apa yang listrik sekarang? Tesla apa hibrid begitulah begitu ya. Ya Tesla hibrid paling bagus enggak dari yang bensin cerita nomor 2, tapi ini yang teknologi paling baru gini. Gitu. Hasilnya mestinya lebih bagus begitu. Cuman memang cost-nya lebih tinggi dan mungkin sebagian harus disimpan dalam -70 itu. Jadi masing-masing Adam punya kelebihan dan kekurangannya, tapi semuanya sah. Gitu. Bisa dipakai, artinya secara scientifically proven bisa dipakai satu di antara 8 itu. Balik lagi kalau Sinovac adalah yang inactivated. Cara yang sudah lama yang biasa kita gunakan. Oke. Terima kasih, Prof. Oke. Ayo nih, kayak Amru nih bisa ngomong sama-sama pakar kesehatan nih. Cuman Amrunya videonya nggak bisa. Oke, teman lain mungkin ada yang perlu penjelasan, mumpung ada Bapak Profesor Chandra di sini. Saya mau bicara, Prof. Coba Amru dipandu itu
cara diklik itunya. Kalau spesialis kebidanan salah ngeklik agak bahaya, biasa kliknya yang lain yang diklik. Nggak, barangkali Amru cuma mau mantau aja kali. Nggak mau aktif ya. Mau denger sama lihat aja. Oke, tadi siapa ya? Tadi barusan ada yang ngomong. Saya mau tanya, Prof. Silakan. Ya, terima kasih, Prof. Saya mungkin belum sampai kepada kesimpulan, tapi saya merasa bahwa mengenai informasi vaksin ini saya menganggap bahwa ini simpang siur, Prof. Jadi karena kesimpang siuran itu banyak kemudian orang-orang yang tidak mau divaksin atau menolak atau kemudian minta prioritas yang terakhir. Ya. Jadi sebagai orang awam, bagaimana kita harus menyikapi hal seperti itu, Prof? Terima kasih, itu aja pertanyaan saya. Oke, jadi kelompok orang yang tidak mau divaksin itu sudah ada sejak dulu untuk semua jenis vaksin. Bukan untuk vaksin COVID aja. Sudah cukup banyak orang yang tidak mau divaksin polio, sudah banyak orang yang mau divaksin campak, macam-macam. Dan itu bukan agama tertentu saja, gitu ya. Kalau mau straight to the point, enggak. Nah, setiap tahun, dan itu jumlahnya besar. Salah satu buktinya bahwa jumlahnya besar, sekali lagi bukan COVID-nya, ini saya bicara vaksin secara umum. Di setiap tahun WHO itu mengeluarkan 10 penyakit, bukan 10 penyakit, 10 masalah kesehatan tahun berikutnya. Jadi kalau tahun 2017 WHO mengeluarkan 10 masalah kesehatan tahun 2018. Tahun 2018 dia mengeluarkan 10 masalah kesehatan tahun 2019 dan seterusnya. Pada akhir 2018 WHO mengeluarkan 10 masalah kesehatan tahun 2019. Salah satu diantaranya adalah besarnya kelompok orang tidak mau divaksin. Ini belum ada COVID sama sekali. Jadi memang akan ada dan sudah ada orang yang tidak mau divaksin for whatever reason, gitu. Sekali lagi untuk vaksin yang biasa-biasa aja. Apalagi si COVID ini yang ceritanya banyak banget begitu di WhatsApp begitu, sehingga kemungkinan orang yang nggak mau dengan apapun alasannya tentu akan jadi ya kalau mau pakai bahasa pejabat sedikit tentu akan jadi tantangan gitu ya. Pasti akan jadi tantangan. Nah, sekarang udahlah itu kan cerita politis. Sekarang kita kan 22 orang nih yang jadi peserta. Kita aja gimana gitu. Gimana kita mau divaksin, mau kita nggak mau divaksin gitu. Nggak usah mikir orang lain. Kalau saya sih usulnya kita baca hasil penelitian ilmiah. Nah, kalau hasil penelitian ilmiah mengatakan oke, kita go. Kalau hasil penelitian ilmiah mengatakan tidak oke, kita tidak go. Having said that, hasil penelitian ilmiah itu tidak boleh satu. Kalau hasilnya cuma satu, kita belum bisa bilang itu bagus atau nggak bagus. Tapi kalau ada beberapa hasil penelitian yang isinya kurang lebih sama, kita pakai itu. Jadi kalau buat kita 22 orang ini yang ikut di acara ini, usulan saya sebegitu. Kalau hasil penelitian ilmiah, karena gini, sebenarnya resminya akan ada approval dari Badan POM setempat. Indonesia Badan POM, Amerika FDA, UK, apapun namanya begitu ya. Tapi kalau teman-teman ingat, kan ada cerita waktu itu di Washington, katanya nih, ini Pak Dubes yang tahu benar apa nggak benar, katanya Trump mengancam FDA-nya kalau kamu nggak approve vaksin ini, kamu kepala FDA diganti. Jadi approve nggak approve ini ada juga faktor gitu-gituannya begitu ya. Karena itu tentu saja approval resmi dari Badan POM kita pegang, tapi kita lihat juga hasil penelitian. Hasil penelitiannya oke, is oke. Makanya beberapa pihak kan mengatakan, oke, nanti Badan POM kalau approve, tolonglah di-share hasilnya secara terbuka. Kalau hasilnya di-share secara terbuka, kemudian orang walaupun sudah di-approve, kita bisa mengambil sikap yang lebih firm gitu ya, karena dasarnya adalah dasar ilmiah. Ini usul saya untuk paling nggak untuk 22 orang dan keluarga kita. Oke. Saya tambahkan, Prof. Boleh? Silakan. Ya. Jadi begini, kalau kita melihat akan ada beberapa vaksin yang akan masuk ke Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kualitas vaksin itu? Apakah masing-masing dengan kualitas yang sama atau ada perbedaan? Bagaimana kita menentukan pilihan vaksin yang akan kita ambil? Seperti itu, Dok. Terima kasih. Sebenarnya kan gini, tadinya minimal ada dua yang kita nilai. Satu, yang wajib keamanan, yang kedua efikasi kan. Keamanan dan efikasi akan keluar dari hasil
uji klinik. Itu bisa dibaca. Tapi memang semua FDA, semua badan POM keluar dengan yang ketiga, yang namanya apakah ada mutunya terjamin, apakah proses good clinical practice berjalan di pabrik yang membuat vaksin itu. Jadi kayak tadi kan Pak Dubes sudah bilang saya pensiunan WHO begitu ya. Beliau pensiunan Dubes, kayaknya pensiunannya gedean dia daripada gue, kayaknya sih gitu ya. Nah, jadi bagi-bagi WHO itu sudah buat juga apa kriteria good laboratory practice yang harus dikerjakan oleh perusahaan waktu dia membuat vaksin. Nah, jadi harusnya yang sudah lulus dari good practice ini, dia mutu is okay, terjamin. Tapi, nah balik pertanyaan berikutnya adalah terjamin di pabrik yang buatnya di sono di mana entah kita nggak tahu kan gitu. Nah dari sono kemari itu bagaimana bawanya itu juga harus terjamin. Oke, sampai di Cengkareng, bagaimana nyimpennya di Cengkareng juga harus terjamin. Dari Cengkareng dibawa ke Ambon, bagaimana aman nggak dari sini dibawa ke Ambon? That's another story. Dari Ambon dibawa ke pulau yang ada perbatasan dengan Australia di Maluku bawah situ yang 5 jam naik speedboat. Apakah yang dibikin di pabrik tadi sudah bagus, di jalan semua terjamin? Itu hal yang lain. Sehingga faktor penyimpanan dan distribusi itu merupakan step kedua sesudah mutu dijamin oleh pabriknya. Jadi yang namanya approved by FDA atau Badan POM adalah mutu di pabrik. Selanjutnya itu adalah kewajiban pemerintah untuk menjaminnya. Ya kita beruntung lah tinggal di Jakarta, kalau nanti vaksin kan ya paling nggak lebih dekat lah dari gudang yang datang di Jakarta gitu. Oke. Ya terima kasih Prof. Oke. Ada lagi? Prof, ada satu lagi dari Yes, sir. Siapa? Yanti atau siapa nih? Marianti. Oke. Selamat sore Prof, selamat sore teman-teman semua. Prof, saya mau tanya ya Prof, itu kan beredar informasi adanya mutasi dari virus ya. Apakah vaksin sendiri dalam persiapannya sudah mengantisipasi hal tersebut? Kemudian kalau yang kedua, itu tadi disebutkan bahwa yang RNA itu sesuatu yang baru, vaksin dari RNA. Nah, kalau saya disuruh pilih, saya mending ngambil yang Sinovac kali ya, karena itu yang sistem konvensional dari virus yang dilemahkan. Apakah pendapat ini benar gitu? Karena dalam hal ini saya cukup awam, jadi saya berangkat dari historisnya vaksin aja. Ya, terima kasih. Oke, yang kedua dulu ya. Yang pertama saya akan bahas pada hal berikut. Yang kedua itu kan pendapatnya Dahlan Iskan ya. Di WhatsApp grup kan Dahlan Iskan nulis begitu. Kalau dia sama dengan Sinovac karena sudah lebih lama gitu. Saya nggak bisa bilang itu benar apa nggak benar, tapi sesuai dengan yang tadi kita sudah bicarakan, memang yang Sinovac pakai cara yang lebih quote and quote lebih konvensional, sementara si Pfizer quote and quote pakai cara yang lebih modern gitu. Apakah kita lebih senang yang konvensional atau modern itu terserah kita. Tetapi masing-masing punya kelemahan kan. Misalnya saja si Pfizer itu harus minus 70 derajat. Jadi kalau kita yakin dari pabriknya entah di mana sampai ke Cengkareng minus 70 ini terjaga, dari situ sampai kemana tetap terjaga, barangkali oke. Tapi kalau kita nggak yakin, kita mau pakai Sinovac, silakan. Tetapi balik lagi, Sinovac kan tadi 1859 tahun. Kan kita ini semua, ini kan nggak ada lulusan, ini kan sekelas semua ya. Kita nggak ada yang umurnya angkatan semua. 42 kan, walaupun tampangnya beberapa saya tampangnya masih kayak 45 lebih 20 tahun begitu. Tentang mutasi nanti masuk ke bagian kedua tentang bagaimana kita menilai, bagaimana kita milih vaksin mana yang mau dipilih. Kalau ya, ntar sekalian aja. Ada lagi? Kalau nggak saya masuk yang poin kedua. Boleh nanya lagi nggak? Silakan. Sebelum masuk poin yang kedua. Kalau dengar dari teman-teman yang bidang kesehatan, mereka kan selalu cerita kalau bikin vaksin itu kan nggak gampang, perlu waktu tahunan. Nah sekarang gara-gara si Ndorodenayu Corona ini, bikin vaksin tuh cuma baru berapa bulan gitu, dan dipaksa harus jadi. Nah terus pertanyaan saya yang bodoh ini,
Lah kalau yang biasanya itu, yang normal standarnya itu, katakanlah kalau bikin vaksin itu minimal 2 tahun, lah sekarang kok berapa bulan tuh harus jadi. Lah terus derajat keakuratan dari vaksin itu gimana ya? Maaf, ini pertanyaan yang nyeleneh tapi agak mengganggu saya gitu, masalah pembuatan vaksin ini yang seolah-olah sekarang dipercepat begitu, bahkan FDA-nya di Amerika kalau nggak disetujui lo dipecatkan gitu. Jadi ini kan ada hal-hal di luar bidang kesehatan, ada masalah politis juga, tapi itu bukan urusan kita lah. Tapi saya pikir secara kesehatan bisa nggak sih vaksin-vaksin sekarang ini yang diproduksi blitzkrieg itu bisa dipertanggungjawabkan? Oke, ini yang pertama nih Mia dapat pertanyaan dari mahasiswanya ini, makanya langsung ditanya ke Profesor Chandra. Yang pertama soal aspek politik atau ekonomi atau hukum, dari kacamata kedokteran lah ya, saya nggak bicara ya katakanlah kesehatan, itu kita walaupun nggak hitam putih kadang-kadang membagi dua, satu yang kedokteran atau kesehatan klinik, satu yang kesehatan masyarakat. Kedokteran klinik itu yang betul-betul ngobatin orang person by person, dan yang masyarakat itu yang mengatasi masalah di masyarakat, dampak termasuk pandemi dan sebagainya. Nah, kesehatan masyarakat tidak mungkin jalan, salah kalimat. Kesehatan masyarakat pasti terpengaruh aspek politik, ekonomi, hukum, itu pasti. Itu pasti, mau tidak mau, atau dan itu bukan berarti negatif, bisa berarti juga positif. Saya mau ambil contohnya ekstrim ya, contohnya ekstrim ini karena kebetulan mungkin teman-temannya Wati belum pada tahu, saya di rumah saya itu isinya 16 orang. Artinya saya, anak, mantu, cucu. Sekian orang tuh positif sekarang COVID. Oke. Nah, menurut aturan yang ada dari WHO, dari Kementerian Kesehatan juga, kalau sudah 10 hari tesnya, artinya 10 hari tidak ada gejala, maka orang itu bisa bebas dari isolasi. Itu kan sebenarnya ada aspek sosial di situ. Dulu waktu COVID ini pertama ini, sorry ini agak melenceng sedikit pertanyaan jawabannya. Dulu atau pertama-tama orang dinyatakan bebas dari isolasi kalau udah bebas PCR 2 kali berturut-turut. Kenapa harus 2 kali? Karena kalau PCR pertama negatif, jangan-jangan sampelnya salah. Jadi kita bikinlah PCR yang kedua, 2 kali berturut-turut sudah aman, baru orangnya boleh bebas dari isolasi. Terus berubah. Jadi 10 hari lah gitu. CDC juga turut 14 hari, 10 hari, sekarang CDC 7 hari. Kenapa itu terjadi? Memang ada dasar ilmiahnya. Ada yang namanya viral shedding, jumlah virus pada hari ke-10, 11, 12 itu memang kecil sekali. Jadi mungkin saja PCR masih positif, tapi dia sudah tidak menularkan ke orang lain. Kalau mau ekstrim, mungkin saja virusnya sudah mati. Gitu ya. Jadi di sisi lain, kalau harus PCR, boro-boro PCR ulang, PCR yang pertama aja kan targetnya nggak tercapai. Jadi kalau negara harus PCR pertama, kemudian 10 hari PCR lagi 2 kali, bebannya akan terlalu besar secara kesehatan masyarakat, dan akhirnya masalah nggak akan selesai. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan. Jadi aspek sosial, aspek politik pasti masuk ke sini. Cuman kalau sampai ke keluarga kita sendiri, kita pusing juga kan. Ini 10 hari PCR masih positif. Mau akhirnya saya, walaupun saya pensiun WHO, walaupun PCR masih positif, saya bilang udah boleh keluar dari Wisma Atlet, tapi jangan kontak dulu, saya mau tunggu lagi PCR negatif. Oke, ini cerita sedikit tentang aspek politik. Jadi aspek politik pasti ada. Nah, sekarang balik ke pertanyaan tadi. Sebenarnya waktu awal saya sudah sampaikan bahwa tidak ada vaksin yang selesai dalam waktu 10 tahun. Ya, vaksin ini memang selesai dalam waktu sekian bulan. Nah, kenapa itu terjadi? Tadi saya sudah bilang ada 2 alasannya. Pertama karena situasi dunia saat ini yang dibicarain cuma COVID aja. Karena itu semua orang akan mendesak supaya ada sesuatu yang baru tentang COVID. Dan yang kedua, teknologi sudah sangat maju saat ini dibandingkan dengan yang dulu. Oke, tapi mungkin 2 hal ini belum juga memuaskan begitu. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Setiap tahapan itu ada penapisannya, gitu ya. Jadi kalau preklinik nggak lulus, nggak mungkin dia maju ke uji klinik fase 1. Kalau uji klinik fase 1 nggak lulus, nggak mungkin maju ke uji klinik fase 2. Kalau uji fase 2 nggak lulus, nggak mungkin maju ke fase 3. Kalau mau mundur lagi sedikit, kalau belum cukup datanya nggak mungkin ke preklinik bahkan. Saya ambil contoh yang ekstrem aja.
vaksin merah putih yang diributkan oleh kita ini itu belum masuk dalam daftar uji preklinik bahkan gitu. Jadi untuk masuk ke preklinik saja juga susah. Preklinik masuk ke fase 1 susah lagi, 1, kedua dan seterusnya itu butuh bukti-bukti ilmiah yang cukup baru bisa maju. Jadi itu semacam penapisan begitu sehingga menjamin lah katakanlah walaupun ini 10 bulan 11 bulan fase vaksinnya keluar ya scientifically proven it is okay. Ya, maybe bukan nggak ideal banget, tapi scientifically proven untuk keadaan seperti ini oke. Nah, jadi dan kita memang sangat butuh. Kalau saya mau pindah lagi sekarang, jadi kan kita tadi pertanyaannya Pak Jali kan soal efikasi. Efikasi itu kalau bukan fase pandemi COVID, efikasi satu vaksin itu kalau nggak 70% orang nggak mau pakai. Jadi dia bisa lulus preklinik fase 1, fase 2, begitu fase 3 efikasinya nggak sampai 70, orang nggak mau pakai. Orang maunya 70% ke atas. Sekarang sudah keluar statement WHO, walaupun WHO masih draft, FDA sudah keluar bilang akan pakai 50%. Jadi kalau 50% efektif saja, vaksin akan di-approve. Kenapa? Karena situasi begitu sulitnya saat ini. Kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya diagnostik yang bagus yang kecuali PCR. Kita nggak punya obat sampai hari ini. Kalau kita nggak punya vaksin juga, kita nggak punya daya yang cukup kuat untuk menangani pandemi ini. Jadi even 50% efficacy it will be used. Dengan harapan 50% bisa mencegah, yang 50% lagi paling tidak mungkin nggak kalau tertular juga sakitnya nggak terlalu berat, nggak harus masuk rumah sakit, nggak membebani ICU dan sebagainya. Ya. Jadi memang ada quote and quote take and give sedikit begitu, tapi kalau bicara mutu scientifically terjamin. Nah, cerita itu kan salah satu sebabnya. Kalau mau ditanya, kalau mau nanya lebih serem lagi sebenarnya bisa karena fase 3 itu belum keluar seperti saya bilang tadi. Jadi yang angka-angka keluar sekarang adalah interim result. Debatnya adalah berapa lama interim resultnya harus dievaluasi sebelum menyatakan oke. Jadi akhirnya semua sepakat 2 bulan itu is quite okay untuk mengatakan interim result ini bisa dipakai. Jadi maksud saya hanya mau cerita bahwa ini bukan situasi ideal, tapi kita berhadapan dengan suasana di pandemi yang sangat mencekam sehingga memang ada sedikit banyak katakanlah kelonggaran, tapi scientifically proven tetap harus dijaga semaksimal mungkin atau katakanlah seoptimal mungkin. Itu kira-kira mudah-mudahan sedikit banyak menjawab. Keren. Makasih. Makasih. Ada lagi? Oke. Sekarang kalau enggak, kita masuk yang kedua. Oke, sekarang vaksinnya udah keluar fase 3. Keluar 6, Indonesia akan coba 6 katanya. Atau WHO keluar 13 atau 15. Gimana kita milihnya dari 6 itu? Gitu ya. Sebagian sudah kita bahas. Nomor 1 tentu efikasi. Ini awam saja. Kalau efikasi lebih 90% dibanding dengan efikasi 50%, tentu kalau kita boleh milih, kita pilih yang 90% dong, nggak usah kita pilih yang 50%. Itu kan? Itu hal yang sederhana. Hal yang kedua, ini yang sekarang lagi ramai dibicarakan, bukan lagi ramai, semua vaksin ini kan disuntik 2 kali kan? Sekarang sama 21 hari lagi, 24 hari lagi. Tadi kalau saya ambil contoh saya si Maluku tadi, jadi ada petugas Dinas Kesehatan Maluku harus naik kapal 5 jam ke pulau itu, menyuntikkan orang di situ, dia balik lagi 5 jam lagi ke Ambon. 21 hari kemudian suntikan kedua harus diberikan. Kalau pas 21 hari kemudian lagi hujan, lagi ombak gede, dia lagi panggil rapat sama bupati, atau kalau mau ekstrim solarnya nggak ada, nggak jadi dia kesana. Jadi kan susah. Suntikan kedua nggak didapat sehingga akhirnya orangnya nggak dapat kekebalan. Jadi kalau bisa suntikan yang sekali itu akan lebih bagus. Jadi efek masalah pertama adalah efikasi. Yang kedua, ya suntikan sekali atau 2 kali memang. Tapi kalau sekarang ada beberapa yang kandidat buat suntikan sekali walaupun belum approve. Itu yang kedua. Yang ketiga yang lebih susah lagi adalah berapa lama perlindungan ini. Katakanlah efikasi 90%, alhamdulillah kita bersyukur. Berapa lama kalau udah disuntik dia terlindungi? Gitu. Nah, itu nggak ada jawabannya sampai sekarang. Kenapa nggak ada jawabannya sampai sekarang? Balik ke statement saya pertama, karena sakitnya baru setahun umurnya. Jadi kita belum tahu pasti apakah akan terlindungi sekian tahun apa enggak. Orang penyakit aja baru setahun. Tapi yang kita tahu adalah orang yang sudah pernah sakit ternyata bisa sakit lagi. Jadi kalau orang sudah pernah, kan sebenarnya vaksin sama penyakit sama dalam pengertian
merangsang antibodi kan. Jadi orang divaksin itu kan supaya antibodinya timbul. Nah, kalau penyakitnya datang lagi, antibodi ini akan memakan penyakit yang berikutnya. Nah, orang sakit kan juga itu, sakit antibodinya timbul. Harusnya dia nggak sakit lagi, tapi ternyata ada yang bisa sakit lagi. Nah, kita saat ini terus terang belum bisa jawab berapa lama vaksinasi ulangan akan harus diberikan. Cuma jangan juga terlalu didramatisir, karena banyak juga vaksin yang tidak seumur hidup. Banyak juga vaksin yang umurnya hanya setahun, 2 tahun mesti diulang. That's okay, gitu ya. Tapi itu adalah kenyataan yang. Jadi nomor 1 efikasi, nomor 2 sekali per 2 kali, nomor 3 berapa lama vaksin itu akan bertahan. Nomor 4 adalah pertanyaan mutasi tadi. Nah, mutasi itu nomor 5 adalah soal orang yang menolak divaksin yang sudah kita bahas. Mutasi itu nomor 1, teman-teman harus tahu bahwa virus akan bermutasi. Kita nggak bisa cegah itu. Dia akan bermutasi anyway. Mutasinya kemana suka-suka dia. Ya, suka-suka dia. Nah, mutasi yang paling sering itu yang tadinya namanya D614G itu. Ini juga lucu nih dari kacamata diplomasi nih Pak Dubes. D614G ini dikeluarkan, kita pertama kali dengar, kita ini orang Indonesia pertama kali dengar dari Dirjen Hisham orang Malaysia. Si Hisham itu bilang, kita ketemu D614G di Malaysia. Dan ini lebih mudah bereplikasi, membuat tambah banyak. Saya waktu itu masih di India tentu saja, saya kasih tahu teman saya yang di Amerika, itu hati-hati tuh ada itu. Iya kita juga dengar nih Prof, kita lagi pusing nih katanya. Kebetulan mereka sehari sesudahnya itu Suaranya hilang. Prof, suaranya hilang. Gambarnya hilang. Ya, pokoknya begitulah. Ini BIMS. Waktu rapat BIMS ternyata yang ternyata Indonesia sudah ketemu juga. Singapura ngomong udah ketemu, Thailand ngomong udah ketemu. Nah, beberapa hari kemudian saya bikin di Surabaya di Malaysia lebih cepat ngomongnya. Kemudian Prof. Amin Ekman juga bilang mereka ketemu di Indonesia. Jadi mutasi yang D614G sudah terjadi sejak Februari dan nampaknya tidak punya pengaruh banyak. Jadi belum terlalu lama ini saya nulis di Kompas tentang gimana prediksi 2021 begitu. Dan suaranya putus-putus ya katanya. Sekarang ya, gimana? Tadi. Ya, sekarang udah ya. Oke. Jadi saya nulis di Kompas tentang situasi 2021 kalau nggak salah awal Desember, akhir November dimuat. Itu saya bilang bahwa mutasi kayaknya udah oke lah, walaupun ada mutasi masih bisa kembali gitu. Waktu itu pada mutasi Inggris ini nih, gitu ya. Tiba-tiba berapa hari lalu keluar cerita mutasi Inggris ini. Ya. Kalau mau mundur sedikit, pertanyaan tadi kan mundur sedikit. Beberapa waktu yang lalu pernah ada di WhatsApp grup cerita tentang ADE. Saya lupa kepanjangannya apa ADE itu, yang dibilang terjadi pada demam berdarah sehingga kalau orang disuntik vaksin ini akan keluar ADE itu sehingga akibatnya lebih buruk. Jadi ADE mutasi yang awal itu semua sudah dikendalikan, sudah masuk dalam kemungkinan vaksin ini itu sudah selesai. Artinya enggak itu oke lah, vaksin tetap ampuh. Tapi ini kan keluar sekarang baru yang mutasi Inggris ini. Ini memang cukup ramai beritanya. Dan dia kena kan namanya corona itu kan gara-gara bulat terus ada tajam-tajamnya gitu ya. Nah, yang berubah adalah salah satu dari tajam-tajam itu, ini kalau mau pakai bahasa awam, berubah dari salah satu itu yang berubah. Sehingga salah satu tajam-tajam ini berubah, sehingga kita tidak bisa deteksi lagi. Kalau kita hanya pakai satu tajamnya itu kita nggak bisa deteksi lagi, dan kita nggak bisa vaksin lagi. Tapi untungnya, vaksin itu tidak hanya menangani satu tajamnya, dia menangani beberapa tajaman. Gitu. Sehingga kalau toh nggak bisa mempan terhadap satu tajam, dia bisa mencegah tajaman yang lain. Sehingga sejauh ini, so far, vaksin masih akan bekerja. Begitu juga PCR. PCR jarang sekali, mungkin praktis nggak ada yang one single chain. Artinya kalau memang dia hanya bisa mendeteksi satu tajaman, PCR-nya bisa nggak bermanfaat. Tapi sebagian besar PCR, multi J. Jadi ini masih bisa tertanggulangi. Jadi to make the long story short, saat ini vaksin masih
masih bisa bekerja terhadap si mutasi Inggris. Tapi mutasi Inggris itu kan baru dilaporkan 8 Desember atau 18 Desember, saya lupa, ke WHO. Jadi di internasional ini ada yang namanya International Health Regulation, di mana negara harus melapor. Mereka baru lapor 8 atau 18, saya lupa begitu. Sehingga ini baru berapa hari. Untuk tahu bagaimana persisnya dampak perubahan itu terhadap makin ganas apa nggak makin ganas, vaksin apa nggak vaksin, harus dinilai virus hidupnya. Dan untuk mendapatkan dampak virus hidup itu butuh waktu beberapa minggu atau beberapa bulan, baru ada kesimpulannya. Kesimpulan sementara saat ini terhadap mutasi baru itu ada 3. Nomor 1, jelas ada mutasi baru. Itu nggak bisa dibantah, nggak usah ditutupi. Dan jelas replikasi kemungkinan memperbanyak diri lebih, ya, itu benar. Gitu. Artinya kalau kemungkinan memperbanyak diri lebih besar, maka kemungkinan menular lebih besar. Cuman berapa persen menular lebih besar, itu kita belum tahu. Itu nomor 1. Kemungkinan kedua yang sudah tahu, kita tahu sampai saat ini, kita tidak punya data, belum punya data apakah dia akan mempengaruhi, atau jangan gitu deh. Sampai saat ini belum ada bukti bahwa mutasi ini akan mempengaruhi keganasan, akan mempengaruhi berat ringannya penyakit, dan akan mempengaruhi vaksin. Sejauh ini tidak berpengaruh ke sana. Terus yang ketiga yang saya sudah bilang tadi, memang ada perubahan pada satu spike, satu tajeman itu, sehingga kalau masih ada PCR yang hanya memakai satu tajeman, itu mungkin akan berpengaruh. Jadi itu yang baru kita bisa jawab tentang mutasi yang baru beberapa hari yang dilaporkan, walaupun ternyata katanya sudah ketemu sejak September yang lalu. Jadi so far mutasi yang ada, vaksin tetap jalan. Gitu. Yang terakhir adalah tentang yang terakhir adalah tentang kelompok menolak vaksin. Nah itu memang aspeknya aspek sosial, tetapi itu pasti ada. Saya hakul yakin itu ada, dan tinggal bagaimana kita menanggulanginya. Maksudnya pemerintah menanggulanginya. Kalau buat kita yang 21 orang ini, kita pakai bukti ilmiah saja yang ada. Jadi itu bagian kedua yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita memilih pilihan dari vaksin-vaksin yang ada sekarang. Oke, kalau gitu dari saya. Oke, Amru mungkin, cuman suaranya nggak keluar nih Amru nih. Saya mau nanya, boleh Prof? Oh, silakan. Ini tadi juga berkaitan dengan Prof katakan bahwa ada 2 kali PCR yang hasilnya tetap masih positif gitu. Kebetulan saya punya teman gitu ya juga. Secara klinis dia kemarin tuh masuk rumah sakit gitu, kemudian pertama di swab atau PCR dia positif, kemudian istirahat di rumah sakit sampai 2 minggu ya kalau nggak salah, 3 minggu, kemudian dia PCR masih positif gitu. Terus kemudian dia di rumah tapi tetap masih positif. Itu gimana kira-kira Prof? Apakah itu tadi seperti Prof bilang memang si virusnya sudah mati atau virusnya sudah lemah, atau PCR-nya yang justru yang tadi katakan Prof itu mungkin apakah memang sudah tidak bisa mendeteksi karena salah satu tajemannya hilang gitu. Kira-kira gimana Prof? Oke, kayaknya yang kedua sih enggak ya. Kayaknya yang kedua sih enggak, karena salah satu tajemannya hilang PCR itu kayaknya sepanjang yang saya tahu di Indonesia PCR-nya nggak hanya menangani satu tajeman. Jadi kayaknya yang kedua enggak. Jadi PCR-nya is okay. Gitu ya. Sekarang balik lagi kenapa dia masih positif. Ada salah satu report walaupun belum terlalu terkonfirmasi gitu. Sampai hari ke-80 PCR-nya masih positif. Ini yang terlama pernah dilaporkan orang. Sampai hari ke-80. Jadi itu masih mungkin terjadi, gitu. Masih mungkin terjadi sampai hari ke-80 PCR-nya masih positif, dan tentu ini akan membuat kita pusing, gitu kan? Nah, kenapa sekali lagi kenapa orang pakai patokan 10? Tadinya 14 hari turun jadi 10, bahkan sekarang CDC Amerika berani bahkan ngomong 7 hari, karena memang dari penelitian, banyak penelitian tadi antara lain dari Singapura yang mengatakan bahwa sudah 10 hari atau sekian belas hari itu jumlah virusnya praktis tidak ada, sehingga dia tidak mungkin menular lagi ke orang lain. Nah, cuman kenapa PCR positif? Ya karena masih ada materi genetiknya. Saya beberapa waktu yang lalu bicara di salah satu perusahaan, gitu. Perusahaannya bilang, enggak, sekarang gila lah, ini perusahaan multinasional nih. Kita punya headquarters bilang, kita mesti tunggu itunya. PCR negatif, baru orang boleh kerja. Kalau nggak boleh kerja. Ini keputusan dari
terpusat, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa nggak Indonesia memastikan? Kan Prof ngomong katanya udah virus mati. Bisa nggak Indonesia memastikan bahwa virus itu udah mati apa nggak? Atau masih hidup walaupun PCR-nya positif? Teoritis bisa, dan saya yakin Badan Litbang bisa, karena kita bisa apa namanya? Kita bisa tumbuhkan virus hidup. Jadi kita bisa ambil yang dari ini diambil, dimasukin laboratorium, dia tumbuh nggak jadi virus hidup apa enggak? Itu bisa dilakukan teoritis. Praktis bisa dilakukan, tapi tidak mungkin dilakukan secara massal, karena itu butuh teknologi yang sangat tinggi dan butuh kepekaan yang sangat besar. Gitu. Jadi secara praktis tidak bisa dilakukan. Tapi kalau secara teoritis, secara massal tidak bisa dilakukan. Tapi satu persatu kasus mungkin bisa dilakukan. Nah, jadi balik lagi ke kasus yang itu, memang kita aja yang deg-degan maunya akhirnya. Ini masih positif, tapi bagaimana? Tapi kalau mau, saya pernah bicara juga di salah satu perusahaan lain yang nasional, saya bilang perusahaan nasional sebenarnya aman, karena ada dasarnya. Keputusan Menteri Kesehatan mengatakan 10 hari orang boleh bebas dari isolasi. Dan itu keputusan dia juga bukan dari langit, karena dia juga mengacu hasil WHO, yang WHO itu kan setiap tulisannya, rekomendasinya begini, kemudian ada setengah halaman perpustakaannya. Itu selalu begitu. Itu kebiasaan WHO. Makanya WHO itu lambat sekali kesannya mengeluarkan statement, karena dia mau hakul yakin dasar perpustakaannya cukup besar. Nampaknya SPOG kita sudah hadir. Silakan Dr. Amrul. Terima kasih Prof. Saya mungkin ini pendapat saya, apakah dengan kalau kita periksa daripada PCR misalnya atau yang lainnya, kalau sudah dikatakan positif, dan biasa kan kita dikasih tahu tuh berapa titer antibodinya. Apakah kalau 1:40 mungkin dia kemungkinan masih aktif, tapi kalau di bawah 20 mungkin sudah tidak aktif. Apakah betul itu, Prof? Mungkin maksudnya city value-nya, city value di PCR. Yes, city value, ya. Oke. Nah, city value di PCR ini begini, kenapa orang jadi ragu-ragu city value itu? Karena beberapa alat itu kadang-kadang angka nilai normalnya beda-beda. Jadi karena itu jadi orang nggak gitu berani masukin city value di dalam angka itu. Itu satu. Dan yang kedua, terus terang saja belum ada katakanlah kesepakatan mana cut-off yang benar. 30, 35, 25 itu belum ada publish artikel yang menyebutkan ini kepustakaan benar. Jadi kita ini masih agak ragu-ragu, tapi jujur aja nih, yang anak saya, yang supir saya kejar, saya minta ya kan, karena saya bisa minta city value dari laboratorium kan nggak semua laboratorium korek city value. Nah, saya pakai itu sekarang buat saya pribadi, saya pakai itu untuk jadi patokan. Tapi harusnya pemeriksaannya pada lab yang sama, tapi kenyataannya pada saya kan nggak juga saya lakukan pada lab yang sama, karena mereka tadinya di Wisma Atlet, saya nggak tahu lab mana yang dipakai. Saya karena bekas orang Kemenkes, saya bisa injek kaki teman saya suruh orang Kemenkes periksa, bisa juga gitu ya. Memang agak susah membandingkan angka yang satu dengan lainnya. Tapi ini contoh ekstrem aja. Cucu saya juga baru positif. Dan city value-nya 38 dan 32. Atau saya ngomong mau dokter anaknya bilang 38, 32 kayaknya sudah. Pengalaman kita Pro seminggu lagi negatif tuh. Dan saya ulang seminggu lagi memang negatif. Tapi memang saya ulangnya sayangnya saya tidak mengulang pada tempat yang sama ya, karena pertama dia periksa di lab yang bayar, yang kedua saya periksa di labnya Kemenkes. Tapi anyway, secara umum sih bisa barangkali, tapi karena belum ada bukti ilmiah yang pasti, makanya orang nggak berani masukin di dalam angka. Nggak seperti kita lihat hasil SGOT, SGPT atau apapun ini. Gitu, Dr. Amrul. Oke, Prof. Terima kasih. Thank you. Udah, Irwan? Wan, tolong baca, Wan. Itu message-nya, Wan. Marianti kayaknya mau nanya, itu tadi udah tunjuk tangan. Saya mau nanya, Habas. Oh, ini orang yang tidak pernah ada di satu tempat ya. Jogja, Cipayung, Jakarta, Pekanbaru. Cerita kemarin tadi dari Amerika, ngasih beliin
bebek buat istrinya, segala macam. Kelihatannya nih sejak pulang dari New Delhi kayaknya tambah kinclong aja nih, Prof. Saya mau nanyakan ini loh, saturasi oksigen di dalam darah. Saya sering karena saya monitor juga sih pakai smart band. Rata-rata di atas 94, tapi tiba-tiba kadang-kadang suka 88, tapi sekali aja terus naik lagi 94, 98, 99 gitu. Itu kalau kadang-kadang turun itu karena apa dan gimana mengatasinya, Dok? Ada gangguan pernapasan nggak? Enggak sih. Kalau nggak ada, kalau 88 ada yang salah itu. Maksudnya ada salah teknik. Kalau 94 turun 93, 92 itu oke, tapi kalau sampai ke 88 ada yang salah tuh. Apa baterainya yang udah jelek, apa baterai orangnya kali yang jelek juga, nggak tahu juga sih. Kalau 88 mah kejauhan, ada yang salah. Dan lagi memang, ini bukan hanya saturasi, tensi kan juga begitu kan. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan dari kacamata kedokteran, atau sebagian besar kesimpulan tidak bisa diambil dari satu kali pemeriksaan. Kita mesti ada data yang beberapa kali baru ambil kesimpulan. Itu di latar belakang ada plat nomor Texas tuh kelihatannya. Iya tuh, main nanya anak-anak. Boleh tanya? Silakan. Ya. Prof, menyambung yang tadi, Prof, itu mengenai vaksin yang RNA, itu kan dia mainnya di tingkat DNA ya. Apakah nanti tidak berpengaruh terhadap struktur DNA kita? Itu salah satu kekhawatiran saya sebenarnya. Ya, makasih, Prof. Ya, memang justru itu yang membuat tadinya tidak di-approve vaksin lewat RNA ini, gitu ya. Jadi RNA ini tadinya vaksinnya tidak di-approve karena orang takut ini ada dampaknya apa enggak begitu. Saya tidak tahu secara detail, tapi belakangan dengan segala perkembangan yang ada itu di-approve. Jadi saya mau berprasangka baik saja begitu, bahwa approval itu memang mengatakan bahwa itu bermanfaat. Tetapi kalau memang benar nanti yang RNA grup ini efikasinya 90 sekian persen, sementara yang lebih konvensional efikasinya 60-70%, mungkin ya ada sisi positif yang cukup maksimal begitu dengan vaksin RNA ini begitu ya. Tentu saya sepakat bahwa ada kemungkinan yang tadi itu, tapi sekali lagi itu yang membuat selama ini lambat. Salah satu yang membuat selama ini lambat approval. Tapi sekarang sudah di-approve, saya kira itu sudah bisa tereliminir begitu. Saya sih gini lah, kan gini, kita ini kadang-kadang sekarang ini kan hidup dari WhatsApp ke WhatsApp aja kan gitu ya. Dan di WhatsApp tuh banyak sekali orang ngomong gitu. Dan omongan itu kan satu orang yang mengatakan dia bekas dari ini, ngomong begini-begini gitu ya. Nah karena itu saya selalu pegang pendapat yang mengatakan kalau beberapa institusi ilmiah terpandang mengeluarkan hasil yang sama, itu kita bisa pertanggungjawabkan lah hasilnya gitu. Karena mereka ya kita kan yang kerja di institusi ilmiah tahu bagaimana sulitnya kita membuat statement begitu. Jadi kalau beberapa mengeluarkan statement yang sama, hasilnya saya kira memang dasar ilmiahnya cukup kuat gitu. Jadi saya secara pribadi kalau nanti memang kemungkinan vaksin RNA itu ada dan bisa untuk usia di atas sekian, ya saya akan pilih juga begitu. Oke. Ya, makasih Prof. Jadi mau tanya Prof, kalau ada vaksinasi nanti, Prof pilih yang mana Prof? Saya ngikut. nomor satu yang Sinovac sekarang nggak boleh. 1859 itu kayaknya sih udah akan keluar. Jadi soal pilih apa nggak pilih, kalau memang nggak boleh 1859 kita emang nggak dapat sudah begitu. Saya nggak tahu akan keluar hasil Brazil sama Turkinya, tapi kalau sekarang sih 1859 kita nggak boleh. Yo silakan, Ustaz. Ada satu, saya tertarik tadi di sesi pertama pertanyaan. Kalau nanti sudah ditentukan vaksin A atau B atau C, sebaiknya kita baca hasil laporannya.
Nah, kalau hasil laporannya baik, bagus, go. Nah, sekarang yang saya ingin tahu sumber literatur bacaannya itu bisa nggak di-share ke kita? Soalnya kan sekarang ini banyak hoax-hoax nih, kita nggak tahu nih sumbernya yang mana, dari mana sumbernya. Bisa dok, website-nya atau address-nya. Terima kasih, di-sharing. Ya bisa aja sih sebenarnya, tetapi kita mau cari lewat, artinya gini, ada paling nggak ada 3 kalau bicara sumber. Nomor 1, kalau bahasa kerennya peer review international journal. Jadi jurnal yang internasional yang kalau kita masukin artikel di situ tidak akan diterima begitu saja oleh redaksinya, diedarkan dulu ke beberapa pakar di berbagai dunia, berbagai pakar setuju, maka baru artikel itu dipublish. Nah, jadi peer review international journal dia menjaga reputasinya nomor 1. Yang kedua, sebelum publish orang lain membaca dulu sehingga hasilnya terjamin lah. Gitu. Saya cuma ambil contoh saja si Pfizer itu dipublish di New England Journal of Medicine. Itu peer review international journal. Si Astra dipublish di jurnal yang namanya Lancet. Itu juga peer review international journal. Jadi kita bisa pakai itu. Sebenarnya kalau kita masukin ke Google, nanti sekarang masukin Google misalnya, masukin Google AstraZeneca vaksin COVID, pasti dia akan keluar di nomor 1, nomor 2. Nggak akan keluar di nomor bawah-bawah. Nah, karena Sinovac belum ada, maka begitu keluar Sinovac, yang pertama keluar bukan nama jurnal. Yang pertama keluar pendapat Menteri Kesehatan mana di Turki. Itu kalau mau gampang. Kalau mau yang kedua memang kita ini saya nggak tahu nih teman-teman ini suka pemerintah apa nggak suka pemerintah, mau nggak mau pendapat pemerintah harus dipegang ya. Jadi mau pemerintah Indonesia kayak pemerintah Amerika terserah, tapi statement pemerintah tuh mereka kan punya tanggung jawab moral untuk melakukan statement. Walaupun tadi kita sudah dengar cerita Trump akan memberhentikan FDA segala macam. Ya, tapi menurut saya sih pendapat pemerintah ini bisa jadi patokan. Nah, yang ketiga adalah walaupun bukan karena saya pensiunan WHO, tapi WHO ini punya dia akan sangat hati-hati. Saya nggak bilang WHO selalu benar. Saya tahu banyak sekali WHO disalahkan, tapi dia akan sangat hati-hati untuk melakukan statement. Jadi itu juga bisa dijadikan salah satu patokan. Kalau WHO atau UNICEF, International Organization under UN, ya, UNICEF atau Gavi, walaupun Gavi nggak under UN, atau ada satu lagi namanya CEPI keluarkan statement, itu juga bisa dipakai sebagai salah satu dasar untuk yang mana yang mau kita pilih gitu. Jadi ini beberapa patokan. Sebenarnya ada satu lagi ya, ada juga lembaga riset internasional kadang-kadang juga mengeluarkan statement. Kalau kita bisa gabungkan statement itu menjadi satu, itu bisa lebih yakin bahwa itu angkanya benar apa enggak benar. Itu kira-kira. Saya bilang ke Google karena saya baca tulisan namanya ini komputerku, jadi pasti Google melulu kerjanya. Oke dok, terima kasih. Mudah-mudahan nanti yang sebelahnya tuh nyatet tuh bisa di-share gitu websitenya. Terima kasih Dan. Oke, apa masih ada yang minta penjelasan dari Chandra? Saya boleh. Oke, Ken ya. Oke, silakan Ken. Terima kasih. Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan. Sekitar 100 tahun lalu kan kita tahu bahwa ada virus sejenis COVID-19 yang keluar pasca Perang Dunia Pertama. Dan ada kemungkinan pada waktu itu virus itu adalah senjata biologi yang terlepas entah disengaja atau tidak. Nah, Prof, mungkin tidak COVID-19 ini juga merupakan senjata biologi yang terlepas entah sengaja atau tidak, yang pada akhir tahun 2019 kayaknya waktu itu ada latihan bersama militer antara China dengan Amerika Serikat dan saling menguji senjatanya,
senjata biologi maksud saya, sehingga seperti ini keadaannya karena tidak ada yang mengakui siapa yang melepaskan. Mohon masukan dari Profesor. Terima kasih. Oke, itu kan kita juga bisa kalau mau perluas pertanyaannya jadi cerita soal konspirasi. Ini konspirasi beneran apa enggak sih ini? Atau ini enggak sebenarnya gitu ya? Harus diakui bahwa kita tidak bisa bilang pasti tidak atau pasti ya. Yang kalau kita mau saya cerita yang gampang aja lah ya. Laporan pertama itu masuk ke WHO pada tanggal 31 Desember 2019. Dipublish di WHO pada 5 Januari 2020. Jadi seakan-akan kejadian di Wuhan itu adalah kejadian pertama di dunia tentang virus COVID SARS-CoV-2 ini. Tapi bulan November keluar 3 laporan, satu dari Prancis, satu dari Spanyol atau tidak segala macam. Mereka itu kebetulan mengumpulkan darah orang pada bulan September, ada yang Agustus 2019. Darah yang dikumpulkan untuk ada yang buat penelitian segala macam. Nah, ternyata waktu dia cek darah itu kok ada yang sama virusnya. Jadi orang bilang jangan-jangan ini nggak Wuhan pertama-tama, jangan-jangan ada yang sebelum itu. Itu kalau mau dari kacamata. Nah, kalau mau sedikit politisasi, bukan sedikit, banyak politisasi, kita tahu bahwa Trump itu begitu marahnya sama WHO yang mengatakan WHO ini bekerja sama dengan Cina dan dia bahkan keluar dari WHO. Trump itu sudah keluar, Amerika itu sudah keluar dari WHO, cuman dia punya aturan bahwa untuk dia keluar beneran, jadi statement Presiden Amerika keluar sekarang dan keluar beneran itu butuh waktu sekian bulan. Nah sekarang untungnya sekian bulan dia berhenti, sehingga pasti proses keluar itu kayaknya sih nggak jadi begitu ya. Tapi si Trump itu nggak sendirian, ada banyak juga beberapa kepala negara lain yang mempersoalkan ini. Ini benar nggak dari Wuhan? Jangan-jangan apakah senjata biologis, apa segala macam gitu. Akhirnya WHO kirimlah tim ke Cina. Begitu WHO kirim tim ke Cina, 2 yang terjadi. Nomor 1, si tim itu sampai Cina di karantina begitu, 14 hari, dan sudah itu dia keluar, tapi orang curiga. Jangan-jangan tim WHO ini ada main juga nih. Ya, nggak benar. Cobalah kamu buat tim yang independen beneran. Jadi teman-teman, WHO ini, saya kan sebelum kerja di WHO kan saya kerja di Kementerian Kesehatan. Ini saya punya unstable ya, kedengaran nggak suaranya? Oke, kedengaran sekarang ya. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, kalau WHO bikin statement, dia mengumpulkan ahli. Ahlilah sebenarnya yang memformulasi statement. Formulasi statement itu dia kasih ke WHO, WHO kemudian mengapprove. Jadi saya sudah beberapa kali waktu saya masih kerja di Kementerian Kesehatan atau kerja di universitas dipanggil sebagai tim ahli WHO untuk merumuskan sesuatu kebijakan, kemudian kebijakan itu dibuat jadi kebijakan WHO. Nah, tetapi untuk ini karena gede banget ini persoalan, si tim itu bukan model-model Chandra begini. Dia bikin tim kepalanya 2 kepala negara, 1 Perdana Menteri New Zealand bekas, salah satu Perdana Menteri di Afrika, saya lupa siapa itu Pak. Izali yang pemenang hadiah Nobel. Jadi 2 mantan Perdana Menteri lah menjadi ketua tim untuk mengatakan ini benar nggak menjawab pertanyaan ini, benar nggak Wuhan, benar nggak senjata biologis, benar nggak ini gara-gara itu. Nah, jadi sengaja dipilih orang sekeren itu, setinggi itu untuk menjaga kredibilitas tim ini. Si tim ini memang belum selesai. Dia baru akan melaporkan hasil interimnya pada Januari atau Februari 2021. Jadi kita akan dengarlah hasil interim tim ini yang penuhnya bukan orang WHO, orang luar yang saya kira ada beberapa orang anggotanya begitu, tapi kelasnya kelas tinggi semua. Mereka yang akan mengkaji berbagai data untuk mengatakan beneran cuma dari pasar seafood Wuhan atau kebocoran dari laboratorium yang dibilang ada tim datang dari Amerika berantem itu atau apapun hal. Jadi sorry saya nggak bisa jawab sekarang, tetapi bukan jawabannya belum ada, tapi kira-kira curigasation seperti itu bukan hanya curigasation salah satu di antara kita, itu juga memang banyak dipertanyakan orang, dan sekarang ada tim yang sedang mengkajinya. Kita bikin webinar lagi beberapa bulan lagi dengan membagikan jamur dari Cipayu yang jangan cuma diomongin di WhatsApp aja, tapi sudah dibagikan. Oke. Terima kasih.
apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya sama Profesor Chandra? Waktu kita sih sebetulnya panjang, mau tengah sampai jam 12 malam juga masih bisa. Karena Zoom ini bisa 24 jam. Ngomong nih ya, Zoom bayar. Ya kalau pakai Zoom yang gratis itu paling 40 menit. Ini cuman bayar sebungkus rokok bisa manfaatin Zoom 24 jam. Ada nih Wan. Oi. Ya. Silakan. Enggak, ini pertanyaan cucu sebenarnya nih, Prof. Itu vaksinnya berbentuk cair atau suntik? Katanya. Kalau suntik aku nggak mau, tapi aku mau yang cair. Nah, ini gimana? Ya kalau suntik ya cair dong. Terima kasih Prof. Ya sejauh ini suntik ya, pastinya disuntikan 2 kali. Walaupun ada 2 yang cerita suntik 1 kali, tapi belum approve. Tapi suntik 2 kali, bukan diminum atau. Oke, terima kasih. Oke, masih ada? Mungkin Endang kali ini yang baru masuk dari tadi cuma senyum-senyum aja nih. Suaranya cuman nggak keluar. Endang suaranya nggak keluar. Di unmute dulu. Atau ini pramugari kita ini Linda Sumolang. Cuman suaranya juga nggak keluar. Suaranya Linda Sumolang nggak keluar. Itu sebelah kiri bawah di HP di unmute dulu. Ya, mungkin udah. Silakan, mungkin Linda. Iya, kira-kira kalau misalnya kita yang udah pada di atas umur 60-an gitu, apa memang perlu disuntik apa enggak tuh? Kalau bicara perlu lah, karena kan yang pertama kali disuntik di Inggris dan di Swiss kan umurnya 90. Kita baru 65. Dibandingin 90 kan masih jauh. Oh gitu, iya nggak tahu. Siapa tahu katanya udah kadaluarsa gitu kan? Ya, enggak ya, oke. Kira-kira kapan ya kita mulai disuntik nih di Indonesia? Atau masih lama? Atau belum tahu jadwalnya? Kalau menurut saya nih bagusnya sebelum ada penyuntikan massal, kita undang lagi Profesor Chandra untuk mengambil keputusan apakah kita menunggu yang lainnya disuntik, nunggu beberapa lama baru kita disuntik atau bagaimana. Nah, jadi kita undang lagi nanti Profesor Chandra. Jadi kita nggak salah langkah nanti. Bagaimana, Prof? Yang jelas kayaknya sih kalau tahap pertama kan yang sekarang sudah ada kan. Jadi kan selain cerita yang tadi kita sudah bahas, ada satu masalah lain sebenarnya, jumlah vaksin yang terbatas. Jadi vaksin ini kan tadi banyak yang nanya kok bisa sih keluar dalam waktu dekat gitu. Nah, dan memang keluar tapi kan jumlahnya nggak banyak banget. Jadi mau nggak mau memang harus ada tahapan. Jadi kalau toh ada, kayaknya sih belum akan. Yang jelas petugas kesehatan yang beneran begitu, nggak kayak saya sama istri saya ini yang udah nggak praktek berapa waktu. Nah itu mereka akan dapat prioritas pertama. Kita sih akan dapat prioritas berikutnya nampaknya. Jadi waktu mulai Januari atau Februari belum akan 22 orang peserta sore ini. Udah jam 4 nih siang ini ya. Oke, Irwan. Satu lagi, ya. Prof. Prof. Silakan, Rizali. Ya, silakan. Ini
yang hendak saya tanyakan ini sejauh ini tidak pernah menjadi perbincangan di Amerika ataupun di Eropa. Tapi di Indonesia, dia akan berpotensi menjadi masalah yang cukup besar, menurut saya. Masalah halal haram. Scientific tidak pengkategorian bahwa ada atau tidak ada materi yang dari tersebut haram misalnya. Saya nggak begitu jelas suaranya. Rizali Tapi kalau suaranya saya nggak salah suaranya haram. Suaranya nggak bagus, Rizali. Ya haram, halal haram. Oke, so pertanyaannya apa, Bos? Di Indonesia nanti akan ada masalah halal dan haram. Di negara lain nggak ada itu. Bagaimana kita menyikapinya? Oke, saya cerita yang pengalaman pribadi aja ya. Pengalaman pribadi saya waktu masih kerja di Kemenkes bicara soal vaksin meningitis untuk jemaah haji. Jadi, waktu itu vaksin meningitis diharuskan oleh pemerintah Arab Saudi karena semua orang yang pergi di Afrika ada meningitis belt. Jadi ada kayak sabuk begitu. Semua orang yang pergi meningitis belt itu ada risiko untuk tertular meningitis sehingga vaksin meningitis itu harus diberikan. Kemudian keluarlah cerita hal haram ini, gitu ya. Saya waktu itu masih kerja, gitu, maksudnya masih kerja di Kemenkes, sehingga saya ikut beberapa kali rapat, bahkan rapat sampai di Masjid Agung Al Azhar, gitu, untuk bahas haram ini. Tapi harus diakui, saya sih disider gitu ya. Memang kita harus serahkan kepada disiplin agama untuk putuskan hal haram itu, karena sulit untuk didebat ya. Karena misalnya saja kalau saya bicara, ini kan ada unsur porcine pada waktu awal pembikinan, tetapi unsur porcine itu sudah dibersihkan sehingga kalau kita tes dia, jadi pada waktu awal memang dites ada porcine itu yang hasil akhir tidak lagi porcine itu. Jadi saya bilang ini tentu saja sudah selesai karena porcine sudah tidak ada. Tapi counter argumen yang saya terima adalah menurut kan tentu saja kan semua punya dasar ilmunya sendiri ya. Dikatakan bahwa enggak, kalau benda padat kena porcine, kena babi, benda padat itu dibersihkan dan kemudian benda itu menjadi halal kembali. Tapi kalau benda cair kena babi, maka dia akan tetap haram selamanya gitu. Nah, saya tentu saja karena ini bukan bidang saya nggak berani ngomong lagi. Tapi kemudian ada orang lain yang ngomong, yang juga ahli agama mengatakan, loh, begitu bagaimana kita boleh minum air Sungai Ciliwung? Air Sungai Ciliwung itu pasti tercemar, gitu. Tapi apa kita minum juga, gitu. Akhirnya terjadilah perdebatan di antara mereka dan saya kira ini kita serahkan saja kepada pihak waktu itu akhirnya MUI mengirimkan orang ke pabriknya mencari yang mana dari berbagai vaksin meningitis itu yang quote and quote mereka bisa katakan sebagai halal dan itu akhirnya keluar salah satu atau dua merek. Dan ini juga begitu. Cuman mesti diingat juga beberapa vaksin sampai sekarang saya nggak ingat apa saja yang masih begitu. Beberapa vaksin memang masih keluar dalam hukum darurat. Jadi diakui oleh apa namanya lembaga halal yang di MUI itu diakui bahwa ini memang mengandung porcine, tapi karena hukumnya darurat kita bolehkan. Jadi itu sudah terjadi pada vaksin-vaksin yang salah satu vaksin yang ada sekarang. Jadi saya kira kemungkinannya ada dua. Pertama mereka akan lihat apakah memang ada cemaran haram halal di vaksin yang ada. Itu kemungkinan pertama. Kalau dia bilang clear itu udah aman. Tapi kalau toh dia bilang masih ada jalan keluar yang kedua kalau ahli agama akan keluar dengan mengatakan bahwa ini darurat situasinya atau tidak darurat. Saya nggak berani ngomong pajak soal itu karena ya walaupun kita udah pernah pergi hajinya Abidin Pak atas biaya dinas. Gitu. Ya terlepas dari apa namanya ini semua, saya hanya melihat adanya potensi faktor ini menjadi salah satu yang barangkali
bisa sedikit memperpanjang proses implementasi vaksinasi di Indonesia nanti. Pada saat sudah disetujui misalnya disetujui vaksin yang dari perusahaan mana yang akan dipakai dan seterusnya. Kemudian masih harus lagi melewati fase itu. Kita nggak tahu fase itu kalau dia cuma sehari 2 hari nggak ada masalah. Tapi rasanya nggak akan secepat itu. Dia pasti akan lama kan. Itu aja Pak. Ya, kalau mau lebih ekstrem lagi Pak, udah ada 2 penelitian skala besar di Indonesia. Bukan penelitian lah, survei skala besar. Satu dikerjakan WHO, UNICEF, Kemenkes, Itagi. Satu lagi dikerjakan oleh swasta SM Saiful Mujani Research, Saiful Mujani SMRC. Ya, Research and Consulting. Nah, salah satu hasilnya menyebutkan ada perbedaan akseptabilitas vaksin. Dan memang yang Papua lebih banyak accepted ketimbang yang Sumatera, Aceh dan sebagainya. Jadi saya setuju bahwa pendapat itu pasti akan jadi masalah dan itu bagian dari apa yang saya sebut tadi, vaksin resistensi. Walaupun kalau buat kita mungkin isunya adalah hal-hal, tapi harus diakui negara lain punya isu yang berbeda juga terhadap vaksin resistensi. Misalnya saja keamanan, segala macam lah isunya. Tapi memang vaksin resistensi itu sama susahnya dengan mengatasi cold chain yang harus terjamin sekian derajat. Itu benar sekali ini Pak Dubes punya wisdom yang sudah lama, kebanyakan makan chapati di India sehingga nampaknya sudah sesuai dengan mantap gitu. Oke. Thank you. Oke, Irwan ya. Ada pertanyaan lagi itu santapan saya sudah sediakan, silakan dilihat di layar. Mungkin sambil ngobrol-ngobrol bisa mencicipi. Apakah ada teman lain yang ingin menanyakan kepada Profesor Chandra? Silakan. Waktu sebetulnya masih panjang. Tergantung Profesor Chandra nih, apakah Profesor sedang santai di rumah atau nanti ada berikutnya ada acara lain lagi gitu. Silakan. Sebenarnya saya santai, saking santai, jadi saya belum makan. Belum makan siang. Tadi saya ngerjain sesuatu tiba-tiba udah jam 2 karena ini acara grupnya istri saya nggak berani telat, jadi saya belum makan. Kita jangan sampai melanggar HAM lah. Oke. Terima kasih banyak. Masih ngalamun aja. Oke, kalau gitu mungkin waktunya cukup. Mungkin nanti selanjutnya kita minta tolong lagi sama Wati. Kita bincang-bincang lagi waktu saatnya dimulainya vaksin. Jadi nunggu informasi dari Chandra, apakah kita menunggu seminggu baru nanti kita disuntik atau bagaimana gitu. Silakan Rizali mungkin sebagai penutup. Setelah itu kita acara bebas. Kalau yang masih betah di Zoom ini bisa silakan ngobrol-ngobrol. Ya, atas nama teman-teman saya cuma bisa bilang terima kasih, Prof. Yang temenin aku. Oke, masih tetap semoga nanti di kesempatan berikut masih berkenan untuk memberi pencerahan. Jali suaranya. Bukan suara gue, lainnya. Bukan gue itu. Yang lainnya nggak butuh. Nah, jadi terima kasih. Mudah-mudahan kumpul lagi, dan para Irwan juga terima kasih atas upayanya mengadakan acara seperti ini. Kita sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih banyak Sandra atas kesempatannya. Jadi kita bisa menambah wawasan mengenai vaksin yang selama ini kita masih banyak tanda tanya. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan teman-teman lain mencicipi yang sudah disediakan. Makasih ya, Prof. Makasih. Keren. Makasih Prof, makasih Wati, makasih teman-teman semua. Manfaat Terima banget. kasih. Sangat Terima kasih, bermanfaat. pamit. Assalamualaikum. Halo Mia. Halo Mia. Halo Abbas. Wati, makasih banget ya Wat. Sangat Sama-sama. bermanfaat. Sangat bermanfaat. Keren. Alhamdulillah. Mia kok langsing? Ah, enggak, sama aja.